Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Saat ini bersama saya, Pendeta Aritul Saryanto, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu kasih dan kebaikan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan bersama-sama kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya firman yang kami renungkan ini boleh menguatkan setiap kami, boleh mengingatkan kami untuk kami bisa senantiasa berpaut dan kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ajar kami untuk bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami dan menyempurnakan setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab atau surat Kolose. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kebaikan itu adalah buah dari kasih. Kalau seseorang memiliki kasih, dia akan melakukan sesuatu atau mengatakan, pokoknya hidup dalam suatu kebaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin ketika kebaikan itu tidak sama dengan kasih? Ataukah mungkin pertanyaan begini, adakah kebaikan yang bukan kasih? Kalau kita percaya bahwa kebaikan itu buah dari kasih, orang yang melakukan kebaikan itu adalah orang yang memiliki kasih. Tapi pertanyaannya, adakah kebaikan yang muncul bukan karena kasih? Dalam era digital sekarang ini, ketika orang dengan berbagai kontennya, konten-konten baik itu di YouTube, misalkan salah satu konten yang paling besar di YouTube, seringkali kemudian orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Baik itu memberi atau juga menolong, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang itu adalah pada dasarnya perbuatan itu memang baik. Dia ingin meringankan beban atau meringankan persoalan yang dimiliki oleh orang lain. Dasarnya itu. Tetapi seringkali dasar kebaikan itu dirusak atau kemudian dipengaruhi oleh egosentris dari si pemilik konten. Misalnya, ketika orang ingin membuat konten kebaikan, kenapa sih orang kok ingin membuat konten berbuat baik? Oh, ternyata konten berbuat baik itu view-nya
atau yang menonton itu pasti besar. Dan kalau penontonnya besar, berarti nanti keuntungan yang dibuat atau keuntungan yang nanti akan saya dapatkan itu juga besar. Misal saya ngasih uang 10 juta kepada orang lain, tetapi dari konten itu, dari iklan dan lain sebagainya, dari penontonnya gitu, saya bisa mendapatkan mungkin katakanlah 50 juta. Sehingga nggak masalah saya kasih 10 juta ke orang, tetapi saya nanti akan dapat lebih besar lagi. Itu adalah contoh, salah satu contoh kebaikan ketika kebaikan itu bukan buah dari kasih. Setiap orang bisa melakukan kebaikan. Setiap orang bisa melakukan sesuatu yang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kita berbuat baik? Apakah kita berbuat baik karena memang itu lahir dari kasih yang kita punya? Ataukah kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita munculkan, itu adalah buah dari ego kita? Karena kita menginginkan timbal balik, menginginkan pamrih yang lebih besar daripada perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain. Dalam firman yang kita renungkan pada saat ini, Ibu Bapak dan saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Maka kita harus melakukan kerendahan hati, kita harus sabar dan lain sebagainya. Kita harus mau mengampuni, berbuat baik dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan kepada jemaat di Kolose. Tetapi yang menarik juga adalah ketika di ayat berikutnya dikatakan bahwa hendaklah kamu juga hidup dengan kasih, supaya kasih itu menyempurnakan. Orang bisa berbuat baik, tetapi kalau orang berbuat baik bukan karena kasih, tetapi karena kemudian memikirkan timbal balik yang akan dia dapatkan, maka perbuatan baik itu sejatinya bukan perbuatan yang kita tujukan kepada Tuhan, tetapi justru perbuatan baik yang kita tujukan pada diri kita sendiri. Dan Tuhan tentu tidak menginginkan itu. Kemudian menjadi koreksi dalam kehidupan kita adalah kalau kita berbuat baik selama ini. Karena saya yakin kita semua dalam kehidupan kita pasti sering berbuat baik. Kita pasti juga sudah tidak terhitung berapa perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Tetapi motivasi kita apa di dalam melakukan perbuatan baik? Motivasi itulah yang harus kita tanyakan pada diri kita. Benarkah kita berbuat baik sebagai buah dari kasih yang kita punya, sebagai syukur kita kepada Tuhan, ataukah justru sebagai sesuatu yang sifatnya adalah egosentris, berpusat pada diri untuk timbal balik yang akan kita dapatkan lebih besar dari yang kita berikan kepada orang lain ataupun orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syukur dan juga syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami Engkau pilih sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Kami sebagai anak-anak yang menerima anugerah keselamatan, juga anugerah di sepanjang hidup kami. Dan kami pun punya tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai buah syukur dan juga kasih yang telah Tuhan ajarkan. Tetapi seringkali Tuhan ketika kami berbuat baik, kami seringkali tidak berpikir tentang kasih itu. Tetapi yang menggerakkan kami adalah keuntungan yang akan kami dapatkan ketika kami berbuat baik kepada orang lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menilik setiap hati kami dan Engkau yang menolong kami untuk kami bisa mengoreksi diri kami jikalau motivasi kami di dalam menebarkan kebaikan itu keliru. Sehingga kami bisa memurnikan motivasi kami di dalam menyatakan kebaikan bagi orang-orang dan dunia di mana kami tinggal. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk perjalanan iman kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan Bapa. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami terkasih. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminario, Bapak Katimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Stefani, Bapak Saharun, Anak Maitra, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto,
Bapak Ronald Permenas Ginoga, anak Nasya Alana Putri, dan juga setiap saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir bagi setiap mereka. Engkau yang menolong mereka Bapa di dalam perjuangan mereka saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa perjuangan mereka penuh dengan mungkin rintangan, penuh dengan tantangan. Tetapi kami yakin di dalam setiap perjuangan kami berkat Tuhan akan menyertai. Dan kami juga menyerahkan orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Supardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya di masa tua mereka Tuhan, mereka pun boleh merasakan kedamaian yang dari Engkau. Mereka boleh merasakan kesukacitaannya. Karena kami yakin juga di dalam anugerah-Mu, orang tua kami ini akan tak bisa menikmati masa tuanya dengan sukacita dan dengan damai yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kami saat ini ya Tuhan juga menyerahkan secara khusus untuk saudara-saudara kami terkasih, keluarga besar Bapak Budi Agung Samudra, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan memanggil Ibu terkasih. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Budi Agung Samudra, Engkau yang memberkati anak-anak semuanya Bapa, sehingga di dalam kedukaan mereka boleh merasakan penghiburan yang dari-Mu. Dan biarlah keluarga boleh senantiasa merasakan rahmat yang dari-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk juga segala pergumulan kami yang kami miliki pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang hadir memberkati dan menolong kami, supaya dalam pergumulan kami tetap Tuhan kuatkan dan tetap Tuhan topang. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, doa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.